Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Ahmadu la sihhata laha wa la sukuta lit-talabi indaha. Dan berkata siapa Imam Ahmad, tiada keabsahan bagi salat yang dilakukan di tanah wasaf, wala sukuta lit-talabi, dan tidak gugur tuntutan melakukannya indaha ketika melakukan salat. Ini ada perbedaan dengan pendapat Al-Baqillani dan Imam Ar-Razi. Al-Baqillani dan Imam Ar-Razi berpendapat bahwa salat yang dilakukan di atas tanah wasaf tidak sah, tapi guguran melaksanakannya, akan tetapi tuntutan melaksanakannya gugur ketika melakukan salat indaha la biha. Sedangkan menurut Imam Ahmad bukan hanya tidak sah, akan tetapi tuntutan melakukannya juga tetap ada, tidak gugur. Qala Imamul Haramaini wa qad kana fis salafi muta'ammikuna fit taqwa. Sungguh ada di kalangan orang salaf orang-orang yang berhati-hati. Muta'ammikuna yakni muhtatuna fit taqwa, benar-benar bertakwa ya. Ya'muruna biqadaiha, di mana mereka memerintahkan mengqadha salat yang dilakukan di atas tanah wasaf. Wal khariju minal makanil mawsubi taiban, adapun orang yang keluar dari tempat wasaf dalam keadaan bertaubat ayanadiman ala dukhuli fihi, artinya menyesal atas masuk di tanah mawsuf, aziman alla ya'udi ilaihi, seraya bertekad untuk tak kembali kepadanya tanah mawsuf. Atin biwajibin adalah telah melakukan sesuatu yang wajib. Orang yang masuk ke tanah wasaf kemudian ia keluar dari tanah wasaf itu dengan rasa menyesal dan bertekad untuk tak kembali lagi, ini artinya taubat. Pertanyaannya, apakah dia atin biwajibin atau bagaimana? Di sini dikatakan bahwa orang itu telah melaksanakan apa yang harus ia laksanakan. Atin biwajibin. Yang menjadi persoalan adalah apa kaitannya masalah ini dengan masalah-masalah yang lalu. Ini kan berangkat dari kaidah yang mengatakan al-fi'lu al-maqdur kan,
allati la yatimmu al-wajibu al-mutlaqu illa bihi bahwa wajibun diwujubil wajibkan itu. Berkaitan antara ini dan itu kan. Ini wajib dilaksanakan, tapi tak mungkin terwujud tanpa merasakan itu gitu kan. Kemudian ditambah dengan masalah jikalau tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang haram kecuali dengan melakukan yang mubah, maka yang mubah menjadi wajib. Kemudian ada persoalan, ada perintah untuk melakukan sesuatu, tapi di sana ada larangan melakukan bagian dari itu kan ada hubungannya satu sama lain kan. Mutlaqul amri bima ba'du juz'iyatihi makruhun la yatanawalul makruh. Salat sunnah mutlak dari satu sisi diperintahkan. Betapa banyak perintah yang memerintahkan melakukan salat sunnah. Tapi ada dalil yang melarang melakukan salat sunnah setelah subuh kan. Bagaimana itu? Jadi ada hubungannya. Sekarang yang dibahas orang yang telah melakukan pelanggaran dengan masuk ke tanah orang tanpa izin, berarti dia gosok. Bagaimana cara taubatnya? Kalau dia keluar dari tanah itu dalam kondisi taubat, apakah berarti telah melaksanakan apa yang wajib ia laksanakan? Dikatakan di sini al-khariju minal makanil mausubi taiban atin biwajibin. Apa alasannya dikatakan dia atin biwajibin? Litahaqquqit taubati al-wajibati. Karena terwujudnya taubat yang wajib dilakukan terwujud bima atabi dengan apa yang ia lakukan. Apa itu? Minal khuruji berubah keluar dalam wajhil madhkuri dengan cara tersebut. Karena taubat itu wajib. Taubat tidak terwujud kecuali dengan keluar, ya kan? Taubat itu adalah wajib, sedangkan taubat tak mungkin terwujud tanpa keluar. Berarti keluarnya dia dalam keadaan taubat adalah atin biwajibin. Kenapa ada pembahasan ini? Karena ada yang mengatakan ini waqala Abu Hasimin, berkata siapa Abu Hasim, minal mu'tazilati dari kalangan mu'tazilah, huwa atin biharamin. Al-khariju minal makanil mausubi adalah atin biharamin, telah melakukan sesuatu yang haram. Yang di atas mengatakan atin biwajibin, yang ini mengatakan atin biharamin. Apa alasannya? Di annama atabihi, karena sesungguhnya sesuatu yang ia melakukan bihi dengan ma milal khuruji berupa khurud, karena khurud yang ia lakukan, ya maksudnya kan, saulun bi ghairi iznin adalah mengisi tempatnya orang tanpa izin. Kan pakun kakinya, pakun menginjak tanahnya itu ya kan. Karena keluar yang ia lakukan itu tetap saulun bi ghairi iznin, saulu milkil ghairi bi ghairi iznin, tetap dianggap sebagai mengisi tanah milik orang lain tanpa izin. Kalmuksi kan sama dengan tetap diam kan. Diam di situ saulun, menginjak tanahnya dalam rangka keluar juga saulun.
kecuali budi helikopter ya kan ya. Helikopter bukan helikopter. Bahasa semacam helikopter soalnya. Wa taubatu innama tatahaqqaqu indantihaihi. Taubat itu baru terwujud ketika berakhirnya saulu itu. Ketika selamat kakinya masih menginjak tanah itu, yang namanya taubat belum terwujud ya kan. Baru terwujud taubat indantihai, yakni indantihai sauli milkil ghairi bi ghairi idznin. Idla ikla'a illa hina idzin, kecuali tidak ada, karena tidak ada ikla' kecuali pada saat itu, yakni tamamil huruj ya kan. Salah satu syaratnya taubat kan ikla' ya kan. Ikla' yakni mencabut dari dosa yang ia lakukan. Tapi itu kan dalam proses taubat ya. Proses taubat. Wa qala Imamul Haramaini mutawassiton bainal qaulaini. Itu sudah ada dua pendapat ini. Pendapatnya Imamul Haramain ini pendapat yang ketiga. Halai menengah-nengahi di antara dua pendapat. Apa katanya Imamul Haramain? Huwa murtabikun ay mustabikun fil ma'siyati. Adapun dia yakni al-kharij adalah terjebak di dalam maksiat. Terjebak di dalam maksiat ma'angkito itakrifin nahi anhu, beserta terputusnya takrif adanya larangan anhu dari huruj. Ia terjebak di dalam maksiat, namun takrifun nahyi anil huruj sudah terputus. Dari satu sisi dia terjebak di dalam maksiat, di sisi yang lain takrif melarang daripada huruj terputus. Yang dimaksud takrif di sini apa? Min talabil kafi anis sauli, berupa tuntutan menahan diri dari menempati tempatnya orang lain. Dilarang harus menahan diri dari mengisi tempatnya orang lain tanpa izin. Tolabul kafi itu kan taklifun nahyi. Bihurujihi, dengan keluarnya dia, taiban halai bertaubat, al-ma'muri bihi, yang memang diperintahkan apa huruj. Artinya taklif itu terputus karena dia keluar dalam kondisi taubat, yang mana keluar itu memang diperintahkan. Fala yakhlusu bihi minha, maka tidak lepas siapa kharij bihi dengan khurujihi, tak lepas minha dari maksiat. Maka tak lepas siapa kharij itu meskipun sudah melakukan khuruj, tak lepas minha dari maksiat. Kenapa? Sebab libaqaima, karena tetapnya sesuatu. Tasabbabah, yang menjadi sebab siapa kharij fihi, di dalam ma, bitukhurihi, dengan masuknya kharij, minad darari berupa darar, allati darar, huwa yang adapun ladzi, hikmatun nahyi adalah hikmah adanya larangan. Libaqaima minad darar, minad darar ini bayan kepada ma.
Kalau dilangsungkan di baqa'id darar kan berarti kan. Sama dengan mengatakan di baqa'id darar karena tetap adanya darar yang mana kharij itu menjadi penyebabnya. Menjadi penyebab ya bidukhuli karena dia masuk. Kenapa dikatakan bahwa si kharij itu belum lepas daripada maksiat meskipun dia sudah khuruj? Karena darar di mana dia menjadi penyebabnya itu tetap ada. Yang mana darar itulah yang menjadi hikmatun nahi. Karena darar yang terjadi akibat masuknya tetap ada, itu maksudnya. Karena darar yang terjadi akibat dia masuk tetap ada. Fa'tabara fil khuruji jihata maksiatin wa jihata ta'atin. Maka melihat Imamul Haramain di dalam khuruj itu melihat adanya aspek maksiat dan aspek taat. Imamul Haramain melihat adanya dua jihad, jihad maksiat dan jihad taat. Kedua-duanya sama-sama dijihad. Jihad maksiat dijihad, jihad taat dijihad. Wa in lazimat al-ula as-saniyata meskipun atau sementara menjadi konsekuensi apa jihad maksiat al-ula yakni jihad maksiat as-saniyata kepada yang kedua yakni jihad taat. Artinya jihadul maksiyati lazimatun li jihadit ta'ati. Jihad maksiat menjadi lazimah, lahir sebagai konsekuensi daripada jihad taat. Kalau diubah jadi redaksinya jihad maksiat lazimatun li jihadit ta'ah. Kalau diganti jihad ta'ah tastalzimu jihadal maksiyah ya. Aspek taat berimplikasi kepada jihad maksiat. Wal jumhuru al-waw jihadal maksiyati. Sedangkan jumhur ulama ya mengabaikan jihad maksiatnya ya. Sehingga dikatakan dia atin biwajibin ya kan. Itu kan jumhur itu. Jumhur mengabaikan jihad maksiatnya. Mirad darari berupa darar. Lidaf'ihi karena menolaknya darar. Dararul muksi al-asadda kepada dararnya diam yang lebih berat. Memang khuruj itu adalah darar kan. Akan tetapi itu mending dibandingkan dararnya muksu ya kan. Al-khuruju dararun wal muksu dararun. Wa dararul muksi asaddu min dararil khuruj ya kan. Makanya al-jumhuru al-waw jihatal ma'siyati minal darar. Kenapa? Sebab lidaf'i hadhihi darar dararul muksi al-asadda. Al-asadda dibaca nasab menjadi maf'ulnya dararah. Kama alwa ini pakai alif layyina apa iya ya? Alif ya. Kalau dibaca alwa sulit. Siapa fa'ilnya? Kalau dia baca ulwiyah mestinya ada ianya di bawah, ya kan? Atau terkecuali elang ianya. Kama ulwiyah dararu zawalil akli kan maksudnya. Sebagaimana diabaikan apa bahayanya hilang akal fi isawatil lukmati di dalam memasukkan sesuap makanan
al-mawsusi biha yang tersekat apa dengan lukma bi khomrin memasukkan sesuap makanan pakai khomer. Ada orang celeken ya kan, ada makanan yang tersekat di kerongkongannya tak bisa dimasukkan, cari air tidak ada, sebodoh khomer atau kencing yang ada lalu minum pakai kencing. Kalau pakai kencing tak masalah ya. Ini masalahnya pakai khomer. Kalau pakai khomer kan memabukkan, mabuk itu doror ya kan. Tapi kalau tidak dimasukkan dengan pakai khomer sebagai satu-satunya dia bisa mati ya kan. Sembang mata ya kan, amuk minum khomer ya kan. Kama ulgiya dararu zawalil akli sebagaimana diabaikannya bahayanya hilang akal ketika orang memasukkan makanan yang tersekat di kerongkongan dengan pakai khomer. Haitsu lam yujad ghairuhu. Sekiranya tidak ditemukan kecuali khomer. Kenapa? Sebab didaf'ihi dararul talafi an-nafsi al-asadda, karena menolaknya dararul zawalil akli, menolak kepada daror hilangnya jiwa al-asadda yang lebih berat. Didaf'ihi dararo talafin nafsi al-asadda, menjadi sifat dari dararo talafin nafsi. Jadi memang diakui di situ ada jihad maksiat dan ada jihad taat ya kan. Akan tetapi jumhur ulama mengabaikan jihad maksiat. Yang dijadikan contoh seperti tadi itu. Wa huwa ay qaulu imamil haramaini daqiqun kama tabayyana. Pendapat Imamul Haramain itu adalah mendalam kama tabayyana. Wa in qala Ibnul Hajibi, meskipun Ibnul Hajib mengatakan innahu ba'idun, bahwa sesungguhnya qaulu Imamil Haramain itu kok ba'id, sulit dinalar ya kan. Kenapa dikatakan ba'id? Haitsu istashaba al-maksiyata ma'antifa ta'alluqin nahi. Imamul Haramain yang mengatakan huwa mustabiqun ya kan. Orang yang keluar itu terjebak. Akan tetapi taklif adanya larangan sudah terputus ya kan. Dikatakan pendapat Imamul Haramain adalah dekik memang. Sementara Ibnul Haji mengatakan pendapat Imamul Haramain adalah ba'id. Kenapa? Haitsu tashabal maksiyata, karena ia melangsung teruskan adanya maksiat ma'antifa ta'alluqin nahi, padahal sudah tidak ada ta'alluqnya larangan. Ta'alluqnya katanya sudah terputus. Ta'alluqnya larangan sudah terputus, akan tetapi maksiatnya tapi terus berlangsung ya kan. Dikatakan ba'id. Wa yadfa'u istib'adahu qaulul fuqaha, dan bisa menepis akan anggapan jauhnya Ibnul Hajib, menepis apa perkataan fuqaha. Wa yadfa'u istib'adahu qaulul fuqaha. Qaulul fuqaha ini yang membela pendapatnya Imamul Haramain yang oleh Ibnul Hajib dikatakan ba'id. Apa fuqaha mengatakan apa? Inna man junna ba'da irtidadihi, sesungguhnya orang yang gila sesudah murtadnya, summa afaqo, kemudian ia sadar, wa aslamah, dan lalu dia masuk Islam. Jadi murtad dulu,
Di saat murtad gila. Setelah itu sembuh. Setelah sembuh masuk Islam. Yajibu alaihi qada'u sholawati zamanil junun. Wajib atas iman mengkodok salat-salat di saat-saat gila. Salat yang tertinggal di saat dia gila wajib dikodok. Istishaban li hukmi maksiatir riddati, dalam rangka melangsung teruskan hukum maksiatnya murtad. Yang murtad keada ya kan. Murtad keada lalu gila. Mari gila mari beres masuk Islam. Di anna isqatus salati 'alal majnuni rukhsatun. Karena gugurnya kewajiban salat dari orang gila adalah rukhsah. Wal murtaddu laisa min ahli rukhsati, sedangkan orang murtad bukan orang yang berhak mendapatkan rukhsah. Amman khariju ghairu ta'ibin fa'asin qat'an, adapun orang yang keluar dari makan mausuk bukan dalam rangka taubat, ya asin qat'an, dia maksiat tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Kalma kisi sama dengan orang yang tetap di dalam. Ya kan? Yang dimasalahkan adalah al-khariju ta'iban, ya kan. Kalau al-khariju ghairu ta'ibin asin Jadi orang yang sudah kadung ada di dalam tanah gosok bermacarana taubat, ya kan, itu maksudnya. Kalau dengan melalui keluar, ya tetap menjalani miliknya orang lain. Tapi dikatakan menurut jumhur, ia sudah atin diwajibin, ya kan. Karena dia wajib bertaubat. Taubat tak mungkin terwujud tanpa keluar. Wasakitu bi ikhtiyarihi atau bi ghairi ikhtiyarihi. Ini masalahnya aneh-aneh sebenarnya. Tak apa. Adapun orang yang jatuh biktiarihi dengan kemauannya sendiri atau dengan tanpa kemauannya sendiri. Masalahnya dia jatuh ala jarihin baina jarha. Jatuh atas orang yang sedang luka-luka di antara sekian banyak orang luka. Jarha jamak daripada jarih, ya kan. Sama dengan kotra jamak daripada kotil. Jadi ada beberapa orang yang sedang duka-duka, ya kan. Tiba-tiba ada orang jatuh dari atas, entah sengaja atau tidak. Yaktuluhu, yang mematikan siapa sakit hu kepada jari. Instamaru alaihi, jikalau dia tetap bertahan di atas jari itu. Kalau dia tidak pindah, tetap di situ, pasti akan menyebabkan orang yang tertindih itu mati. Matakan mati, cereng luka ada mungkin ya. Wa yaqtudu kuf'ahu fi sifatil qisasi illam yastamirru alaihi. Dan si sakit akan membunuh, mematikan kepada sekufunya jari. Sekufu dalam soal apa? Sekufu dalam sifat-sifat kisos. Illam yastamirru alaihi, jikalau dia tidak bertahan atas jari. Kalau dia tidak bergerak, tetap di situ, akibatnya jari itu meninggal. Tapi kalau berpindah ke kanan atau ke kiri, ya kan, akan mematikan orang lain yang sekufu dengan jari, ya kan. Sama-sama muslim, sama-sama merdeka, kan sekufu, ya. Kenapa kok tidak pindah kepada yang tak kufu? Li'adami maudhi'in ya'tamidu alaihi illa badani kufrin. Masalahnya tidak ada tempat
yang bisa berpegang siapa sakit alaihi atas mauti kecuali badannya orang yang sukufu. Illa badani kufin ini dibaca ngejer ya. Karena mustasna jatuh setelah kalam apa mangfe. Dia ada maudiin ya tamidu alaihi illa badani kufin. Berarti jadi badan dari maudiin. Tidak ada tempat, yang ada hanya badannya orang yang sukufu. Ada sebanyak 5 orang sakit atau orang yang duka-duka, yang seluruhnya adalah sukufu, sama-sama muslim. Ada orang jatuh dari atas, baik ia jatuh dengan kemauannya atau tidak. Jikalau ia tetap bertahan di situ, menyebabkan orang yang di bawahnya meninggal. Kalau dia bergeser ke kanan dan ke kiri, ia berakibat matinya orang lain yang juga sukufu. Bagaimana kalau seperti itu? Pindah apa enggak? Kila ada yang mengatakan ini khabarnya. Wasak itu adapun sakit. Kila adalah dikatakan. Yastamiru bertahan siapa sakit alaihi atas jari. Ya, tak usah aku kuji dari situ. Wala yantakilu ila kufihi, dan tidak boleh pindah kepada orang sekufunya jari. Alasannya di an-nazarara la yuzalu bil darar kan. Ingin pindah agar supaya tidak mematikan orang yang sudah tertindih. Tapi kalau pindahkan yang sebelahnya yang mati, berarti darar yuzalu bil darar. Pendapat yang pertama wajib istimrar alaihi atas jari itu. Ini pendapat yang pertama, yastamiru alaihi. Wakilah ada yang mengatakan yatakhayyaru bainal istimrari alaihi wal intiqali ila kufihi. Boleh milih antara tetap di situ istimrar alal jari atau pindah kepada sukufunya jari. Boleh milih. Alasannya ditasawihi ma fi darari, karena setaranya kufu, karena setaranya jari dan kufihi di dalam dorornya. Waqala Imamul Haramaini la hukma fihi, ini pendapat yang ketiga ya. Berkata siapa Imamul Haramain, tidak ada hukum di dalam sakit. Sakit itu tak ada hukum. Min iznin au man'in, tidak bisa dikatakan boleh, tidak bisa dikatakan tidak boleh. Jadi min iznin ini bayan daripada hukum. La hukma min iznin au man'in. Tidak ada hukum, baik hukum yang membolehkan, tidak ada hukum baik hukum yang melarang. Apa alasannya la hukma? Li'annal izna lahu fil istimrari wal intiqali wa ahadihima yuaddi ilal qatlil muharram. Karena sesungguhnya adanya izin kalau lahu kepada sakit, izin untuk istimrar dan izin untuk intiqal. Wa ahadihima ini maksudnya istimrar. Ini tidak lepas dari pendapat yang di atas kan. Pendapat yang pertama istimrar, wujubul istimrar. Pendapat yang kedua at-takhir bainal istimrar wal intiqal kan. Kenapa ada hukma fihi? Karena adanya izin kepadanya untuk istimrar dan intiqal, dan pemilihan antara keduanya sama-sama menyebabkan adanya kematian yang diharapkan.
yang diharamkan, yu'addi ilal qatlil muharram. Dikatakan yastamiru, mematikan juga, ya kan? Memberi pemilihan antara istimrar dan intikal mematikan juga, kan? Kan tak mungkin membolehkan sesuatu yang menyebabkan mematikan, ya kan? Ini alasannya kenapa tak boleh, ya kan? Wal man'a minhuma la qudrata alam tisari, sedangkan melarang dari kedua-duanya adalah tiada kemampuan untuk melaksanakan man'u itu. Dilarang tak mungkin. Jadi ini kita izinkan tak mungkin, dilarang tak mungkin, ya kan? Kenapa dilarang tak mungkin? Karena yang bersangkutan tidak punya kemampuan alam tisadil man'i. Kan tak bisa, ya? La idzna lahu, karena li'anna kulla wahidin minhuma yu'addi ila al-qatlil muharram. Wala man'a minhu li'anna al-man'a la qudrata alam tisalihi, gitu maksudnya. Tidak ada hukum baik hukum yang mengizinkan karena itu menyebabkan kematian. Tidak hukum baik untuk melarang karena untuk melarang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan larangan itu. Akhirnya la hukma fihi. Qalah berkata siapa Imamul Haramain, selain mengatakan la hukma fihi, beliau mengatakan ma'astimrari isyanihi, kan? Beserta terus berlangsungnya kemaksiatan sakit, maksiat susah sakit, bibaqaima, dengan tetapnya sesuatu, tasabbabah yang menjadi sebab siapa sakit, fihi di dalam ma minad daror, di beberapa daror, disukutihi dengan jatuhnya sakit, ingkana jikalau ada sukut, biikhtiarihi adalah dengan ikhtiarnya sakit. Kalau jatuhnya itu biikhtiarihi, ya dosa dia. Wa illa fala isyana, ya kan? Wa tawaqqafa al-Ghazali. Imam Ghazali sendiri tawakuf. Pendapat yang keempat tawakuf, ya, Al-Ghazali. Pendapat yang pertama yastamiru. Pendapat yang kedua yatakhayyar. Pendapat yang ketiga yakni pendapat Imam Al-Haramain la hukma fihi. Al-Ghazali mengatakan tawakuf. Faqala fil Mustasfa, beliau mengatakan di dalam Al-Mustasfa, yuhtamalu kullun minal maqalatis salasi. Masing-masing dari pendapat yang tiga sama-sama punya kemungkinan, ya kan? Sama-sama punya kemungkinan. Tapi waqtaro as-sajisata, dan beliau memilih kepada pendapat yang ketiga, berarti pendapat gurunya Imam Al-Haramain. Di mana dia memilih pendapat yang ketiga, fil manhuri, di dalam kitab manhur, bahwa la hukma fihi, berarti wala yunafi qaulahu, dan tidak bertentangan apa ikhtiaruhu al-mazkur, tidak bertentangan apa pilihan tersebut, qaulahu, kepada perkataan Al-Ghazali, kaimamihi, seperti imamnya Al-Ghazali, yakni Imamul Haramain, yang mana beliau mengatakan la takhlu waqi'atun an hukmillah, tidak ada peristiwa atau kasus yang kosong dari hukum Allah, ya kan? Kalau mengatakan la hukma fihi, kan berarti ada waqi'ah yang kosong dari hukum Allah, kan? Namun dikatakan ikhtiar tersebut la yunafi qaulahu, yang mengatakan la takhlu waqi'atun an hukmillah. Kenapa dikatakan la yunafi, tak bertentangan? Li'anna muradahu ma fi bil hukmi fihi, karena sesungguhnya maksud Imamul Haramain dan Al-Ghazali
yang dimaksud beliau berdua dengan hukum fihi di dalam qauluhu, yang dimaksud dengan hukum adalah ma yasduqu bil hukmil muta'arufu wa bintifaihi, adalah sesuatu yang mengena kepada hukum yang muta'aruf dan kepada intifa'il hukmil muta'aruf. Yang dimaksud hukum itu ada karena yang dimaksud adalah al-hukmul muta'aruf, atau yang dimaksud adalah intifa'ul hukmil muta'aruf, ya kan? Adamul hukmi kan hukum juga, ya. Hukum itu hukum, intifa'ul hukmi juga hukum, ya. Di qauli imamihi, karena perkataan imamnya Al-Ghazali, ada perbedaan antara Imam Ghazali dan imamnya Al-Ghazali, sama dengan perbedaan antara pembantu rektor dan pembantunya rektor. Kalau pembantu rektor di kantor, kalau pembantunya Pak Rektor di rumah. Lamma sa'alahu huwa, ketika bertanya kepada imamuhu, huwa siapa Al-Ghazali, awalan dulu bertanya anzalika tentang hal itu. Kok ada waqiah yang kosong dari hukum Allah? Al-Ghazali tanya kepada gurunya. Imamnya mengatakan hukmullahi huna Allah hukma. Adapun hukum Allah di sini adalah tidak adanya hukum. Jawabannya, ya kan? Hukmullahi huna Allah hukma. Adapun hukum Allah di sini adalah tidak adanya hukum. Ala annahu naqala anhu. Namun sesungguhnya Al-Ghazali naqala anhu adalah menukil daripada imamuhu, annahu bahwa sesungguhnya imamuhu, yakni Imamul Haramain, ikhtarah memilih siapa imamuhu fi babis saidi, di dalam bab said, minan nihayati, dari kitab nihayah, nihayatul matlab, ya kan? Namun Al-Ghazali menukil dari gurunya bahwa gurunya itu di dalam kitab An-Nihayah, tepatnya di dalam bab said, memilih al-maqalat al-ula ala sadisati, pendapat yang pertama atas pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama kan apa? Istamiru, ya. Wa tarazal musannifu bi qawlihi kuf'ahu, dan menghindar siapa ke musannif dengan mengatakan kuf'ahu, menghindar an ghairil kuf'i, dari orang yang tak sekufu, kal kafiri, seperti orang kafir. Kalau di situ ada orang yang tak sekufu, fayajibu al-intiqalu anil muslimi ilaihi, maka wajib pindah dari muslim kepada kafir. Daripada yang muslim yang mati, lebih baik yang kafir yang mati. Li'anna qatlahu akhufu mafsadatan, karena membunuh orang kafir mafsadahnya lebih ringan. Berarti sama-sama mafsadah, kan? Qatlul muslimi mafsadah, qatlul kafiri mafsadah, illa anna qatlal kafiri akhufu mafsadatan. Mas'alatun yajuzu at-taklifu bil muhali mutlaqan, boleh apa mentaklif orang mukallaf dengan sesuatu yang muhal. Ada perbedaan antara taklif bil muhal dan taklif al muhal, ya kan? Ada at-takliful muhalu,
ada at-taklifu bil muhal. Yang dimaksud di sini adalah taklif bil muhal, bukan at-takliful muhal. At-takliful muhalu seperti mentaklif orang tidur kan, itu namanya taklif muhal kan. Takliful wafili wan naimi itu namanya taklif muhal, bukan taklif bil muhal. Boleh mentaklif orang mukallaf dengan sesuatu yang muhal mutlakon. Maksudnya mutlakon ay sawa'un kana muhalan li dzatihi au ay mumtani'an adatan wa aqlan kal jam'i bainas sawadi wal bayati am li ghairihi ay mumtani'an adatan la aqlan kal masyi minaz zamili wat tayrani minal insani au aqlan la adatan kal imani mimman alimallahu annahu la yu'minu. Jadi muhal itu adalah sesuatu yang mumtani ya. Sesuatu yang mumtani ada tiga, ada mumtani adatan wa aqlan ya kan. Adatan wa aqlan seperti mengumpulkan dalam satu tempat antara hitam dan putih. Ada suatu barang dalam waktu yang sama dia putih dan hitam kan muhal. Itu adalah mumtani adatan wa aqlan. Atau muhal secara garis besar dibagi dua, muhal li dzatihi dan muhal li ghairihi. Muhal li dzatihi dan muhal li ghairihi. Muhal li dzatihi itu mamtana'a adatan wa aqlan ya kan? Mamtana'a adatan wa aqlan contohnya seperti tadi itu. Diam dan bergerak dalam waktu yang sama. Yang muhal li ghairihi ada dua. Yang pertama adalah mamtana'a adatan la aqlan. Sesuatu yang tak mungkin secara adat, bukan tak mungkin secara akal. Secara adat tak mungkin, tapi secara akal mungkin. Seperti orang lumpuh bisa berjalan kaki misalnya. Secara akal tak mungkin yang lumpuh kan. Seperti manusia bisa terbang tanpa alat itu kan imtana'a adatan la aqlan. Artinya secara akal tidak mustahil orang bisa terbang itu. Jadi muhal li ghairihi ada dua. Pertama adalah mamtana'a adatan la aqlan. Yang kedua adalah mamtana'a aqlan la adatan. Sesuatu yang tak mungkin secara akal tapi mungkin secara adat. Kal imani mimman alimallahu annahu la yu'minu. Seperti imannya orang yang Allah tahu bahwa dia tak akan beriman ya kan. Seperti imannya orang yang Allah sudah menetapkan dia tidak beriman. Secara adat kan mungkin itu, tapi secara akal tak mungkin. Jadi ada muhal li dzatihi, ada muhal li ghairihi. Muhal li dzatihi adalah ma imtana'a aqlan wa adatan. Muhal li ghairihi ada dua, ada yang pertama adalah mamtana'a adatan la aqlan. Yang kedua adalah mamtana'a aqlan la adatan. Yang imtana'a aqlan la adatan ini kal imani mimman alimallahu annahu la yu'minu. Seperti imannya orang yang Allah Ta'ala telah menetapkan dia tak beriman. Apakah boleh taklif dengan itu semua?
Di sini dikatakan iya menurut Aswaja ini. Jumhur. Wa mana'a al-mu'tazilatu aksarul mu'tazilati, dan melarang mana'a ini yakni lam yujawis, ya kan. Siapa Mu'tazilah? Wa Syekhu Abu Hamidin al-Isfiraili wal Ghazali wa Ibnu Daqiqil ini mana'ah ma ini maf'ulnya. Mereka semua yakni kebajikan Mu'tazilah, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Daqiqil mereka mana'u ma, ya. Tidak membolehkan sesuatu ma isinya apa ayat muhalah alladzi laisa mumtani'an li ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi. Mereka tidak membolehkan taklif dengan muhal yang bukan karena tak mungkin lantaran berta'alluqnya ilmunya Allah dengan tidak terjadinya amma. Jadi tadi muhal li ghairihi ada dua. Yang pertama adalah mamtana'a adatan la aklan, ya. Yang kedua mamtana'a aklan la adatan. Yang imtana'a aklan la adatan itu adalah sesuatu yang tak mungkin terjadi karena sudah berta'alluqnya ilmunya Allah bahwa itu tak terjadi, ya kan? Imtana'a di ta'alluqil ilmi bihi ini singkatnya, ya. Ada sesuatu yang tak mungkin karena telah berta'alluqnya ilmunya Allah bahwa ia tak akan terjadi. Mereka kebanyakan Mu'tazilah, Syekh Abu Hamid, kemudian Al-Ghazali dan Ibnu Daqiqin tidak memungkinkan adanya taklif dengan muhal kecuali muhal yang terakhir. Muhal yang terakhir adalah sesuatu yang tak mungkin terjadi karena ta'alluqnya ilmunya Allah bi adami wuqu'i, ya kan? Menurut mereka tak boleh at-taklif bil muhal kecuali taklif macam yang kecuali muhal macam yang ketiga, yakni muhal yang tak mungkin terjadi lantaran ilmunya Allah sudah berta'alluq bahwa itu tak terjadi. Artinya mana'u al-mumtani'a li ghairi ta'alluqil ilmi. Artinya tidak membolehkan mereka aksarul Mu'tazilah, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Daqiqil tidak membolehkan kepada mumtani, maksudnya mana'u at-taklifah bil mumtani'i li ghairi ta'alluqil ilmi. Tidak membolehkan taklif dengan sesuatu yang tak mungkin kecuali tak mungkin karena berta'alluqnya ilmunya Allah, ya kan? Li'annahu karena sesungguhnya al-mumtani' lil ghairi, karena sesungguhnya mumtani' li ghairi ta'alluqil ilmi, karena sesungguhnya muhal yang pertama dan yang kedua kan di zuhurim tina'ihi lil mukallafina, karena begitu tampak tak mungkinnya mumtani li ghairi ta'alluqil ilmi, tak mungkinnya bagi orang mukallaf adalah la faidata fi talabihi minhum, adalah tiada guna di dalam mentolabkan mumtani li ghairi ta'alluq minhum daripada mukallafin, karena tak mungkin dilakukan secara zahir sesuatu yang mumtani aklan la adatan dan sesuatu yang mumtani adatan la aklan, ya kan? Masa seorang kok botoh yang beratnya 1 ton, ya kan? Itu zahara imtina'uhu lil mukallafin. Oleh karena itu la faidata fi talabihi minhum. Ini menurut mereka Mu'tazilah dan seterusnya.
Sementara menurut yang pertama semua muhal wajib at-taklifu bihi, ya kan? Ujiba dan dijawab. Alasannya kan la faidah fi talabihi, ya kan? Dijawab. Bi anna faidatahu, bahwa sesungguhnya gunanya talabihi, ada gunanya. Apa gunanya? Bi anna faidatahu, dengan sesungguhnya gunanya talabihi, iktibaruhum adalah menguji mereka. Ada faidahnya. Faidahnya adalah iktibaruhum. Ada seorang santri, seorang mangkok boto yang beratnya 1 ton. Apa faidahnya? Iktibaruhum, menguji. Diuji apa itu? Hal ya'khuduna fil muqaddimat, apakah dia sudah mulai melakukan langkah-langkah pendahuluan kan sekurang-kurangnya apa berapa cara ngangkuk botong Arya. Kalau sudah memulai melakukan muqaddimat, apa konsekuensinya? Fayatarattabu alaihi thawabu, terkait antara alaiha atas muqaddimat apa adanya pahala, lahirlah pahala. Kalau sudah mulai berpikir bagaimana caranya, ya yatarattabu alaihi thawabu, ya kan? Aw la ya'khuduna fil muqaddimat, atau dia langsung tidak melakukan langkah-langkah, maka yatarattabu alaihi al-iqabu, ya kan? Al-amal mumtani'u li ta'alluqi ilmillahi bi adami wuqu'ihi. Adapun sesuatu yang tak mungkin karena berta'alluqnya ilmunya Allah bahwa ia tidak akan terjadi, fataklifu bihi jaizun wa waqi'un ittifaqan, maka mentaklif dengan mumtani' tersebut adalah jaiz, bukan hanya jaiz tapi waqi', terjadi ittifaqan dengan sepakat ulama. Wa mana'a mu'tazilatu Baghdad wal Amidiyyu al muhala li dzatihi dunal muhali li ghairihi. Mu'tazilah Baghdad dan Al-Amidi tidak membolehkan taklif dengan muhal li dzatihi dunal muhal li ghairihi. Jadi mentafsir. Wa mana Imamul Haramaini kaunahu ayal muhali yakni li ghairi ta'alluqil ilmi lima sabaqa matluban. Wa mana dan tidak membolehkan siapa Imamul Haramain kaunahu kepada adanya muhal, yakni muhal yang bukan karena ta'alluqnya ilmunya Allah dengan alasan yang lalu. Mana kaunahu matluban. Ini maknanya yara Imamul Haramain, ya, annal muhala lil ghairi yumna'u kaunuhu matluban wala yumna'u indahu wurudus sya'ir. Aymuni atolabuhu min kibali nafsihi, artinya tidak boleh apa mentolab muhal li ghairi ta'alluqil ilmi. Artinya mamtana'a adatan wa aklan wa mamtana'a adatan la aklan. Imamul Haramain berpendapat bahwa mamnu'un talabuhu, mamnu'un talabuhu, sesuatu yang muhal aklan wa adatan, dan sesuatu yang muhal adatan la aklan,
adalah mamnu'un talabuh. Mamnu'un talabuhu min qibali nafsihi, dari zatnya sendiri. Dengan dianya sendiri sudah tak mungkin. Tak mungkin menyuruh orang untuk diam sambil bergerak, ya kan? Tak mungkin menyuruh orang yang sudah tidak bisa berjalan untuk jalan cepat. Listihalatihi, karena kemustahilannya muhal li ghairi ta'alluqil ilmi. Fahiyah, maka adapun istihalatuhu indahu menurut Imamul Haramain mani'atun min talabihi, adalah menjadi penghalang dari talabil muhal li ghairi ta'alluqil ilmi. Kemustahilannya itulah yang menjadi mani muhal tersebut menjadi sesuatu yang matlub. Bikhilafiha, berbeda dengan istihalah, alal qauli tsani, menurut pendapat yang kedua. Kalau menurut pendapat yang kedua itu mamnu kan, alasannya di annahu la faidata fi talabihi kan. Apa gunanya nyuruh orang bergerak sambil berdiam? Apa gunanya orang lumpuh diperintahkan untuk berjalan? La faidata fi, di depan ya kan. Kalau menurut Imamul Haramain, kemustahilannya itulah yang menjadi mani. Dengan demikian fakhtalafa, maka berbeda dua pendapat itu. Pendapat ini dan pendapat yang kedua berbeda. Kama qala al-musannifu, apa bedanya ma'khadzan? Ma'khadznya berbeda, la hukman, bukan hukumnya. Ma'khadznya berbeda, hukumnya sama. Sama-sama mamnu'ut talab, ya kan? Sama-sama mamnu'ut talab. Muhal sejenis itu adalah mamnu'ut talab, tak mungkin diperintahkan, ya kan? Kalau menurut pendapat yang kedua, alasannya di annahu la fa'idata fi talabi, ya kan? Menurut Imamul Haramain, alasannya adalah istiharatuhu mani'atun min talabihi, ya karena mustahil terwujud. Dengan demikian pendapat ini dan pendapat yang kedua ikhtalafa ma'khadzan la hukman, sama-sama mengatakan talab muhal macam itu adalah mamnu'un talabu. Imamul Haramain tidak membolehkan kaunahu matluban, la wurudha siwatit talab, ya kan? Artinya lam yamna Imamul Haramain wurudha siwatit talab lahu, datangnya siwat talab lahu bagi muhal jenis itu, lahu ayil muhal li ghairi ta'alluqil ilmi. Talabnya mamnu, tapi wurdu siwati talabnya tak mamnu. Falam yamna'hu, maka tidak mencegah siapa Imamul Haramain hu kepada wurud siwati talab. Falam yamna'hu al-imam. Kama lam yamna'hu, sebagaimana tidak mencegah kepada wurud wairuhu, siapa selain Imamul Haramain. Fa innahu, sesungguhnya wurudu siwati talab waqi'un, adalah terjadi fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, kunu qiratatan khasiin, hendaklah kalian menjadi kera. Masa bisa jadi kera kan? Untuk menjadi kera sendiri kan sesuatu yang mustahil, ya kan? Ya surat mutlak tak bisa. Jadi mana'a kawana hadzal muhali matluban, ya kan? Tapi la wuruda siwatit talab, meskipun muhalnya sendiri tak matlub,
tak dilarang, akan tetapi bahwa sifat tolabnya itu ada, ya mungkin kunu qiradatan khasiin. Ini kan sifat tolab ya, sifat tolab untuk menjadi kera kan. Mana Imamul Haramaini kauna hadzal muhadi matluban, tapi walam yamna uruda siwati talabi, ya kan itu. Wal imamu adapun Imamul Haramain raddada bima qalahu, raddada bima qalahu ai ja'alahu yataraddadu, itu tafsirannya. Ai ja'alahu yataraddadu, kalau yataraddadu baina anu wa anu, ya kan. Imamul Haramain menjadikan pendapat itu berkisar antara anu dan anu. Fima nusiba ilal Asy'ari, di dalam apa yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari. Apa yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari min jawazit takrihi bil muhali, tentang bolehnya takrib dengan muhal. Fahakahu, maka menyampaikan ke musannifhu kepada maqalahu bisikaihi, dengan dua sisinya. Dua sisinya, sisi yang pertama kaunuhu matluban, sisi yang kedua adalah wurudu siwatihi di ghairi talabihi. Walau tarokahu, andai kata ke musannif meninggalkan maqalahu. Maqalah itu kan mana Imamul Haramain kaunahu matluban walam yamna urud siwati talab, ya kan. Andai kata ke musannif tidak menyebut itu, wa dzakaral imamah, dan ke musannif menyebut Imamul Haramain ma'aman, bersama ulama-ulama. Zakarahu, yang menyebut ke musannifhu kepada aman fil qaul tsani, di dalam qaul yang kedua. Andai kata ke musannif tidak menjelaskan apa yang dikatakan ini, wa mana Imamul Haramaini kaunahu matluban walam yamna urud siwati talab, kalau ke musannif tak menyebut itu, dan sebagai gantinya ki musannif menyebut Imamul Haramain bersama para ulama yang disebut dalam kaul yang kedua, Aktsarul Mu'tazilah, Ghazali, Ibnu Daqiqil Aid, ya kan. Kama fa'ala, sebagaimana melakukan musannif fi syarhil minhaji, di dalam syarah minhaj. Fatathul isyaratu, maka ini khabarnya, jawabnya tertinggal kepada musannif al-isyaratu, apa isyarah, ila ikhtilafil ma'khudhi, kepada perbedaan ma'khud. Tadi dikatakan ikhtalafa ma'khudan la hukman. Pendapat Imamul Haramain ini hukumnya sama dengan pendapat yang kedua, tapi ma'khudnya berbeda, ya kan. Kalau musannif tidak menyampaikan apa yang dikatakan Imamul Haramain tersebut, dan menyebut Imamul Haramain bersama Al-Ghazali dan Aktsarul Mu'tazilah, berarti musannif tidak memberikan isyarah terhadap perbedaan ma'khud, ya kan. Al-maqsudatu lahu, yang memang menjadi tujuan musannif. Al-maqsudatu menjadi sifat dari al-isyaratu, ya. Fatathul isyaratu ila ikhtilafil ma'khudhi al-maqsudatu lahu, tertinggal kepada musannif untuk memberikan isyarah akan adanya perbedaan ma'khud, yang mana isyarah itu memang menjadi tujuannya musannif.
Wal haqqu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ini?